Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Fani Febrianto dari kelas RPL 01. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari soal basis data pada materi normalisasi. Kita langsung ke soal nomor satu. Di sini terdapat tabel yang dimana atributnya yaitu ada nomor order, tanggal order, item satu, item 2, item 3, dan total. Di sini langkah pertama yaitu membentukkan kepada first normal form, yang dimana di sini tidak boleh ada data yang nol atau yang kosong. Lalu di sini kan em, syarat untuk satu NF itu ialah tidak boleh ada duplikasi data. Nah, di sini di item satu, item 2, item 3 ini sama aja kayak duplikasi data karena mereka tuh itemnya tuh sebenarnya sama. Jadi sini dalam bentuk satu NF bisa digabung seperti ini. Terdapat pada atribut item ini kita gabung yang asalnya terdapat tiga atribut, kita jadiin satu atribut. Lalu di sini kita lanjut pada second normal form, yang dimana pada tabel first normal form syaratnya ialah sudah harus first normal form ya. Lalu yang kedua untuk syaratnya yaitu tidak boleh adanya partial dependency. Partial dependency itu artinya yaitu tidak yaitu seperti tidak boleh ada ketergantungan di antara key yang lain. Nah, jadi pada first normal form itu sebenarnya di nomor order itu bergantung pada item. Nah, jadi di sini kita ubah menjadi dua tabel, yang dimana ini kita sudah buat dua tabel. Yang pertama itu tabel order, yang dimana tabel order itu atributnya yaitu untuk mengetahui nomor order, tanggal order, lalu total. Lalu yang kedua yaitu kita buat detail order, yang dimana di detail order ini terdapat atributnya nomor order dan juga item beserta isi-isi datanya. Lalu lalu selanjutnya yaitu untuk third normal form, yaitu sebenarnya untuk definisinya sendiri third normal form itu yaitu tidak ada transitive dependency. Nah, tetapi di second normal form ini tidak adanya transitive dependency. Yang mana transitive dependency itu tidak boleh ketergantungan em, apa namanya dari key satu ke key lain. Jadi tidak boleh ada transit seperti itu. Jadi di sini untuk soal yang pertama itu tidak ada 3NF. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini terdapat tabel yang memiliki atribut NIM, nama mahasiswa, prodi, jurusan, kode matkul, nama matkul, SKS, dan nilai. Di sini pada UNF atau Undefined Normal Form, di sini masih banyak isi data yang nol atau kosong. Maka pas kita masukin ke satu NF, kita masukin sesuai sama yang ada. Misalkan di sini yang kosong. Nah, itu prodinya sama, maka namanya juga sama, lalu jurusannya kode matkul, SKS 4 dan lain-lain. Jadi sini tidak boleh adanya data yang nol. Seperti itu untuk satu NF. Lalu kita lanjut untuk 2 NF, yaitu pastinya definisinya ialah tidak boleh adanya partial dependency, yang dimana di sini pada name itu sebagai primary key untuk nama mahasiswa, prodi, dan juga jurusan. Lalu di sini untuk primary key yang kedua yaitu ada kode matkul. Yang situ kode matkul itu non key-nya yaitu ada nama matkul dan juga SKS. Di sini kita ubah terlebih dahulu dua tabel. Yang pertama itu tabel mahasiswa terdiri dari NIM, nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Lalu yang tabel kedua mata kuliah itu terdapat kode matkul, nama matkul, dan juga SKS. Lalu untuk ke tabel nilai di sini itu seperti penghubung antara tabel satu dan tabel 2 untuk memperoleh nilainya. Seperti itu. Lalu kita lanjut untuk ke turn normal form atau 3NF, yaitu kita pisahkan atribut yang memiliki ketergantungan transitif ke tabel baru agar setiap atribut non key hanya bergantung pada parameter key. Jadi di sini maksudnya tuh tidak boleh adanya key yang bergantung pada key yang ada di satu tabel. Contohnya di sini kita pada tabel 2NF itu terdapat yang namanya NIM, nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Jadi
NIM dan prodi itu sama aja seperti premiki. Jadi pas kita mau nyari jurusan itu dari NIM, nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Jadi itu kita bisa belah ya menjadi dua, yang di mana premiki itu menjadi NIM dan juga prodi agar tidak adanya transitif dependensi. Maka di sini kita pas ubah menjadi dua, yaitu terdapat tabel mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama mahasiswa, dan juga prodi. Lalu untuk tabel prodinya terdapat prodi dan jurusan. Lalu untuk tabel mata kuliah dan tabel nilai masih sama seperti 2NF, tidak ada perubahan. Jadi perubahannya itu hanya pada tabel mahasiswa untuk dibagi menjadi dua agar tidak adanya transitif. Lalu kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Di sini terdapat atribut, nomor faktur, tanggal, customer, alamat, item dibeli, harga, dan juga kurir. Nah, pada soal UNF ini, sebenarnya tidak adanya nilai nol, tetapi pada di item dibeli yang F0 pada nomor faktur F01 yang ini, itu ada duplikat data. Jadi, syarat satu NF itu kan tidak adanya duplikat data. Jadi, untuk data yang kedua ini kita pisahkan, kita buat lagi tabelnya, kita buat lagi datanya di bawahnya. Jadi akan seperti tabel seperti ini. Jadi yang mouse itu kita turunin agar menjadi data baru. Jadi di sini terdapat 3 data yang asalnya 2 data agar tidak ada duplikat data. Lalu kita lanjut untuk 2NF-nya yaitu kita hilangkan partisial dependensinya. Yang dimana di sini kan dalam kandidat key-nya itu terdapat nomor faktur lalu item dibeli. Nah, di sini pada primary key ini kita pisah agar tidak adanya parsial dependensi. Maka untuk yang tabel transaksi itu terdapat nama faktur, tanggal, customer, alamat, dan juga kurir. Lalu untuk tabel itemnya di sini untuk primary key-nya itu item dibeli dengan non key-nya yaitu harga. Lalu dilanjut dengan penghubung antara tabel transaksi dan juga tabel item seperti itu. Lalu kita lanjut untuk yang 3 NF atau menghilangkan transitif dependensi. Yang dimana pada tabel transaksi itu sebenarnya ada transitif di bagian customer. Jadi pas customer itu sama aja kayak nomor faktur eh, melewati tanggal, melewati customer. Jadi seperti premium-nya itu bergantung pada premium yang pertama. Jadi kita pisahkan customernya menjadi tabel tersendiri. Maka di sini kita ubah, kita tambahkan tabel baru yang itu namanya tabel customer. Lalu untuk tabel transaksinya yaitu ada nama faktur, tanggal, customer, dan juga kurir. Lalu di tabel yang baru yaitu tabel customer, terdapat customer dan juga alamat beserta isi datanya. Lalu untuk tabel item juga tabel detail barang itu masih sama seperti di UNF, yaitu masih ada item dibeli, harga, nama faktur, dan juga item dibeli. Seperti itu. Mungkin cukup presentasi penjelasan basis data pada materi normalisasi pada hari ini. Terima kasih.